Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bu Semoga Marcel. Selamat semoga pagi. tetap Pagi, Bu. semoga tetap semangat ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran walaupun PJJ. Ingat zaman pandemi ya. Nah, Bu Guru harap ikuti seluruh proses dari awal sampai akhir karena nanti akan ada evaluasi ya, ada evaluasi. Bu Guru nyiapkan 20 pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sehubungan dengan pelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, itu dan ibu nilai. Kemudian ibu guru juga akan mencatat keaktifan dari kalian semua. Nah, kalau nanti dalam proses kalian mau off kamera boleh. Siapa tahu yang sinyalnya terganggu ya. Tapi kalau sinyalnya oke, nggak apa-apa. Tetap on stay dengan kamera. Tapi kalau yang dirasa bahwa sinyalnya itu kurang mendukung, bisa terputus-putus. Kalau mau off kamera boleh, tetapi pada saat tertentu nanti on ya. Terutama nanti guru berkesempatan kalian itu untuk men-screenshot karena nanti screenshot itu akan digunakan. Oke, saya akan share dulu. Bagaimana? Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. oke, Sudah, baik. Bu. Ya, hari ini Selasa 2 September 2025 kita jumpa lagi dan pada hari ini kita akan masih melanjutkan bab pertama yang belum selesai. Ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah, lalu kita bahas bagian B. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, kalian lihat ya gambar ini, gambar yang bergerak itu. Itu adalah sejenis gandum ya, sejenis gandum ya. Sementara kalau di Indonesia itu jarang ya, kalau di Indonesia lebih banyak padi. Ya, kita akan buka pelajaran kita dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ya, jangan saya sebut nama ya. Kalau saya itu guru bingung sayanya itu siapa. Siapa mau memimpin doa? Sudah kelihatan belum teks doanya? Sudah. Ya, jadi Ya, Bu. tinggal membaca. Siapa yang bersedia mimpin? Saya Sebut nama. Mevelin, Bu. Nah, karena kalau saya bingung karena belum tentu layarnya tuh kelihatan ya kan? Bisa di layar yang lain. Oke, doa pembuka akan dipimpin oleh Mevelin. Silakan. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita semua bersatu di dalam doa. Dalam Dalam nama nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami, Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mevelin yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Dan kita berharap seluruh proses berjalan lancar, sarana-sarana itu berfungsi dengan baik ya. Nah, ada pertanyaan nih. Are you ready untuk belajar hari ini? Ya, silakan dijawab di chat yang ya di chat. Coba siapa? Dan di chat, are you ready? Silakan dijawab. Oke, yang pertama ini siapa ya? Nah, yang pertama itu Vino, ready. Oke, Bu Guru catat nih sebagai yang responnya tercepat. Vino. Oke. Vino ready. Angel, Nesia, Kelvin, Bernadette, Christopher, Marcelo, I'm ready, I'm ready, 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 ready. Oke, ready, oke. Berarti semua ready ya. Terima kasih untuk kesiapannya. Maka saya harap kita bisa berproses dengan baik. Ini ada murid baru yang namanya Vivo ya.
Bukan Bisa Bu. diganti namanya nih daripada Vivo. Nah, nanti saya nyari-nyari di daftar mana ini Vivo. Tidak ada di daftar saya nama Vivo. Oke, ya, terima kasih ya untuk kesiapsiaannya dan kita akan lanjut. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk tema bab 1 ya, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, sehingga makin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Nah, kita sudah belajar nih yang bagian pertama, Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Ya, bahwa Yesus lalu menjelma menjadi manusia, kita juga melihat ciri-ciri kemanusiaan dan ciri-ciri kealahan Yesus. Lalu, Yesus sebagai pemenuhan janji Allah mempunyai misi atau tugas pokok, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini menjadi pokok dari pewartaan Yesus. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa Yesus mewartakan sabda itu dengan menggunakan perumpamaan. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya, kemudian ini adalah nilai-nilai dehoniannya, love, compassion, readiness, dan sacrifice. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya readiness-nya. Jadi ketika ibu guru meminta itu langsung aja, saya Bu, ya sebut nama karena di sini itu berarti menunjukkan siap, kesiapsediaan, readiness. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, indikatornya ya bahwa dengan pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan, menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci, lalu merancang aktivitas berupa tindakan atau perbuatan baik sebagai perwujudan turut serta mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Kemudian menunjukkan sikap beriman, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, itu nanti yang kita lihat dalam proses ini. Apakah sampai pada tujuan ini? Nah, kita lihat ini ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Di kelas, Bu Guru pernah mengatakan bahwa Yesus mempunyai banyak cara untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mengajar menggunakan perumpamaan. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan melakukan banyak mujizat. Itu nanti ketika kita bahas tema ini, ada macam-macam kategori mujizat Yesus. Lalu yang terakhir, bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah itu melalui penyerahan dirinya. Dan ini yang paling besar ya, paling puncak. Yaitu dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Dengan kebangkitannya inilah bahwa Yesus dibenarkan oleh Allah. Nah, coba dilihat sebentar karena Bu Guru akan tanya. Nah, coba siapa yang bisa mengulang lagi 4 cara Yesus mewartakan kerajaan Allah? Siapa? Melakukan mukjizat Bu. Tunjuk apa nyebut nama baru saya tunjuk. Yehuda Bu, Yehuda. Ya, Yehuda, silahkan Yehuda. Melakukan mukjizat. Ya, terus? Menyerahkan dirinya. Ya. Baru 2. Lupa. Lupa Bu, 2 doang Bu. Lupa dapat 2. Ya, yang lain siapa mau coba lagi? Saya Bu, Marcelo Bu. Ya, silakan Marcelo. Apa Marcelo? Mengajar menggunakan perumpamaan. Ya, terus? Terus apa lagi? Tunggu Bu, sinyalnya. Sinyal. Menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Oke.
Apalagi Eh, melakukan mukjizat, melakukan mujizat. Oke, satu lagi melalui tindakan dan perbuatan. melalui tindakan dan perbuatan. Oke, empat-empatnya bisa. Satu orang lagi saya beri kesempatan. Siapa mau mencoba daya ingatnya? Siapa? Tidak ada? Saya beri kesempatan loh. Satu, dua, tiga, tetot. Oke, itu tadi adalah empat cara ya. Empat cara yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, pada zaman Yesus itu berkembang ada tiga paham ya, ada tiga paham tentang kerajaan Allah. Ya, kita lihat paham-paham tersebut itu juga ada di dalam buku ya. Dalam buku itu halaman 12 ya, di halaman 12 itu ada. Nah, sekarang kita lihat paham kerajaan Allah yang pertama. Coba dibaca oleh Marcelo yang pertama. Yang KA ini ya, kalau ada tulisannya KA, ini KA dibacanya kerajaan Allah, jangan dibaca KA ya, dibacanya kerajaan Allah. Ya, silakan Marcelo. Yang latar belakang Yahudi ya, Bu. Ini bacain ya dari yang ada di ini, yang ada di yang ada di layar. Tiga, paham tentang kerajaan Allah yang berkembang dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. 1. Paham kerajaan Allah yang bersifat politik. Paham ini dipelopori oleh kaum Zelot. Kerajaan Allah akan terwujud bila ada seorang pemimpin yang tampil sebagai pemimpin untuk mengusir bangsa penjajah, bangsa Romawi. Oke, stop dulu kita lihat ya. Jadi pada zaman Yesus hidup dan berkarya, orang-orang Yahudi sedang mengalami penindasan dari bangsa mana? Romawi, Bu. Ya, bangsa Romawi. Romawi. Kan ada yang jelas itu ya tulisannya bangsa Romawi. Nah, gimana sih kalau orang kebanyakan itu masyarakat, rakyat yang hidup dalam zaman penjajahan itu seperti apa ya? Ya, karena terkadang kita bisa ngomong kita ngomong Siapa nih? Kalau orang-orang atau masyarakat, rakyat yang hidup di masa penjajahan itu seperti apa ya? Senangkah, bahagiakah? Menurut saya, Bu. Ya, Marcelo, silakan. kita suka ngeliat Apa yang apa? Yang jelas, guru nggak jelas? Menderita, Bu. Menderita. Menderitanya seperti apa ya? Kenapa? Masih. Menderitanya seperti apa? Menderita karena mereka dijajah, Bu. Oh, oke. Siapa lagi? terkait toleransi. Yehuda, Tadi Bu. Yehuda ya, silakan Yehuda. Ditindas, Bu. Ditindas. Seperti apa ya kalau orang yang ditindas itu ya? Hak-haknya diambil, diperlakukan seperti budak, Bu. Toleransi apa ya? Hak-haknya diambil, diperlakukan seolah-olah seperti budak. Oke, ada lagi? Ada lagi Kak yang memberikan pendapat? Ada? Oke ya. Kalau ya sekarang aja kita lihat ya, itu yang negara di perang ya, perang orang dijajah itu kan bisa seperti kurang lebih seperti itu ya, bahwa rakyatnya itu menderita ya, tidak ada kebebasan, dibebani harus membayar pajak ya. Kemudian tadi mungkin ada juga orang-orang tertentu lalu yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Intinya bahwa hidup dalam penjajahan itu orang tidak merasakan kebebasan, tidak merasakan hidup dalam ketenangan, ya. Kemudian segala sesuatunya bisa terbatas, ya, menderita susah
Ya. Nah, demikian juga ketika bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi dalam situasi seperti itu, maka mereka mengharapkan ya ada orang ya yang berani untuk memimpin mereka angkat senjata dan mengusir penjajah supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka kembali. Nah, inilah paham kerajaan Allah yang mereka pahami. Nah, paham ini dipelopori oleh kaum Zelot. Siapa yang ingat nama murid Yesus yang berasal dari golongan kaum Zelot ini? Simon, Bu. Siapa? Yehuda, Bu. Yehuda Simon, ya, Simon. ya Simon betul ya. Simon orang Zelot. Ya, jadi ternyata dari 12 murid Yesus ada satu ya yang berasal dari golongan ini. Ini orang-orang yang mempunyai patriotisme ya, sangat cinta kepada bangsanya. Jadi mereka itu selalu berjuang. Nah, maka paham kerajaan Allah menurut yang bersifat politis ini ya dipahami demikian, wah kita rindu nih ada seorang pemimpin yang akan memimpin kita angkat senjata mengusir bangsa penjajah supaya kita mendapatkan kemerdekaannya kembali. Lalu sekarang paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Coba dibaca oleh Garnet. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham ini dipelopori oleh orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Kerajaan Allah akan terwujud ketika Allah datang dengan kekuasaan untuk mengguncang kekuatan langit dan bumi. Ya, jadi yang kedua adalah paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Nah, kalau yang pertama tadi kaum Zelot, nah ini pelopornya adalah orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Jadi kan pada waktu itu orang-orang Yunani termasuk yang pemikirannya itu sudah lebih maju ya, karena kita lihat kalau peninggalan-peninggalan itu Yunani ya. Nah, kelompok ini ya, orang-orang yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani ini yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud ketika Allah datang dengan kekuasaannya. Karena kan dunia Yunani itu banyak cerita-cerita mitos kan, cerita-cerita hero kalau kalian membaca itu. Maka mereka memahami bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud ketika Allah datang dengan kekuasaan untuk mengguncang kekuatan langit dan bumi. Dan pelopornya adalah orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Jadi tidak semuanya ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya. Yang ketiga coba dibaca oleh Abel. Yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat religius yuridis. Paham ini pelopori oleh kaum imam dan ahli-ahli Taurat. Kerajaan Allah dipahami bahwa saat ini Allah telah meraja secara hukum dan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam. Nah, jadi yang ketiga adalah paham kerajaan Allah bersifat religius. Nah, yang bersifat religius ini pelopornya adalah ini, kaum imam. Religius kan berhubungan dengan keagamaan ya. Jadi para imam pelopornya. Lalu yang yuridis. Yuridis itu kan berupa hukum-hukum ya. Nah, ini dipelopori oleh ahli-ahli Taurat. Jadi paham yang ketiga dipelopori oleh kaum imam dan ahli-ahli Taurat. Lalu bagaimana pandangan mereka? Nah, mereka mengatakan bahwa kerajaan Allah itu saat ini telah terwujud ya, telah terwujud ketika orang itu melaksanakan hukum. Nah, dalam hal ini adalah Taurat, yang melakukan hukum Taurat. Dan pada akhir zaman Allah akan menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam. Jadi mau dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah mulai ada ketika orang melaksanakan hukum Taurat dan akan mencapai kesempurnaannya pada akhir zaman ketika Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada berapa paham kerajaan Allah pada zaman Yesus berkarya, Yesus hidup? Jawabannya ada tiga ya. Yang walaupun ada banyak, hanya tiga ini yang kita soroti. Nah, sekarang saya akan ulang nih, saya akan balik. Nah, silakan jawab pertanyaan saya.
Sebut nama ya, baru jawab pertanyaannya. Ya. Nah, paham kerajaan Allah yang manakah yang dipelopori oleh kaum imam dan ahli-ahli Taurat? Ayo, siapa? Yehuda, Bu. Yehuda, silahkan Yehuda. Yang dipelopori oleh imam-imam dan ahli Taurat itu yang religius yuridis. Lengkapnya? Tanpa harus Lengkapnya paham kerajaan Allah yang bersifat. Religius yuridis. Nah, jadi baca lengkap ya dari depan. Oke, Ya, Bu. sekarang berikutnya. Nah, kelompok Zelot ini adalah pelopor untuk paham kerajaan Allah yang bersifat apa? Monik, Bu, Monik. Monik, silakan Monik. Paham kerajaan Allah yang bersifat politis. Oke, betul. Nah, siapakah yang menjadi pelopor untuk paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis? Siapakah? Saya Bu Marcelo, Bu. Ya, Marcelo. Silakan Marcelo. Paham ini dipelopori oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, betul? Masih kurang lengkap. Orang Yahudi betul, tapi tidak semua orang Yahudi ya. Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Betul. Jadi oleh orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh pemikiran atau pemahaman Yunani ya. Jadi tidak semua. Oke, jadi sudah bisa ya. Pahamnya ada 3, pelopornya siapa, apa namanya, dan apa isinya. Marcelo. Sekarang kita lanjutkan. Ini sudah. Kemudian sekarang, lalu bagaimana paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus? Coba Monik baca. Seluruhnya dibaca, seluruhnya. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan. Suatu suasana di mana Allah hadir dan merajai setiap hati manusia. Tanda-tanda kerajaan Allah. Lihat buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebijaksanaan, takut akan Allah, kesalehan, pengampunan, serta bela rasa. Dan titik-titik itu berarti asli masih ada tambahan-tambahan lain ya. Oke, jadi ini tadi kan kalau tadi kan menurut masyarakat, nah sekarang menurut Yesus ya. Jadi kerajaan Allah menurut Yesus. Nah, ketika bicara tentang kerajaan Allah, ini dikatakan kita tidak bicara tentang daerah kekuasaan. Seperti ketika di kelas bu guru tanya, ayo ketika bicara mendengar kata kerajaan apa yang muncul? Kan ada yang mengatakan ada raja, ada ratu, ada istana, ada benteng, ada pasukan dan sebagainya. Ini bicara tentang kerajaan Allah tidak bicara seperti itu ya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah adalah Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Ya. Nah, Allah tampil sebagai raja apa? Dalam kemuliaan dan keperkasaan. Bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan. Jadi kalau mau tanya, paham kerajaan Allah menurut Yesus, dijawab ini boleh. Ya, dijawab Allah sendiri yang tampil sebagai raja boleh, dijawab yang ini juga boleh atau ini ya, atau ini suatu suasana di mana Allah hadir dan merajai setiap hati manusia. Jadi arti kerajaan Allah menurut Yesus mau dijawab yang ini boleh, mau dijawab yang ini boleh, mau dijawab yang ini boleh ya. Asal jangan katakan apa itu kerajaan Allah, kerajaan Allah tempat Allah meraja, bukan ya, bukan, karena tidak bicara tentang tempat atau daerah kekuasaan. Nah, lalu apa tanda-tandanya kalau di sekeliling kita atau kita sendiri itu menghadirkan kerajaan Allah? Nah, ini bisa dilihat.
Nih, ini tanda-tandanya ya, bisa lihat dari buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Siapa yang ingat? Nah, buah-buah roh ini ada dalam kitab suci loh. Ya, kitab suci Perjanjian Baru. Siapa yang ingat? Dalam surat apa, bab berapa, ayat berapa? Kapal tadi terhadap kehidupan yang kamu jalani. Yang jawab betul dapat poinnya 3. Harapan itu yang diberikan oleh Kasih, sukacita, atau versi yang lain. Tadi kelas sebelah ada yang bisa loh, ada yang tahu. Yang di sekelilingnya ada kitab suci, boleh buka kitab sucinya. Ya, Bu Guru kasih deh clue-nya. Surat ini surat Rasul Paulus ya, surat Rasul Paulus. Nah, ada di mana? Butuh clue lagi? Ya, Bu Guru kasih lagi nih. Depannya G. Udah tuh. Surat Rasul Paulus depannya G. Ayo siapa? Yang betul poinnya 3. ayat itu yang Apa? Saya juga menjawab Bu, Vino Bu. Vino. Ya, silakan Vino. Tapi kalau salah maaf ya Bu. Ya, Surat ini Galatia. Galatia bab. Babnya nggak tahu, saya cuma tahu suratnya aja. Oh, baru tahu Galatianya. Oke, berarti ya dapat 1 lah. Vino dapat 1. Oke. Garnet Bu, Garnet Bu. Garnet, silakan Garnet. Galatia 5 Ya. ayat 22 sampai 23 kayaknya. Betul ya. Jadi Galatia bab 5 ya ayat 22 sampai 23. Siapa yang bisa menyanyikan lagu 9 buah roh? Boleh versi yang mana saja. Poinnya 5. Siapa yang berani? Ya, poinnya 5 nih. Kalian nanti bisa menambah di nilai ulangan nanti ya. Ketika evaluasi yang menjawab 20 soal. maka tinggal Siapa yang mau coba? Gadan mau coba? besan awal Gimana? Gadan mau coba? besok Ayo siapapun boleh yang mencoba. masih Kasih sukacita atau versi lain tadi karena tadi kelas sebelah itu ada Gladys itu nyanyi dengan versi yang berbeda. Boleh bebas. Pak saya Taiwan Pak. Ini nggak ada yang tak ada yang berani nih, tak ada. Ayo, siapakah? Garnet Bu, Garnet Bu, Garnet. Garnet. Oke, silakan Garnet. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dah Bu. Oke, good. Ya, siapa lagi? Saya di kesempatan 1 orang lagi nih Garnet sudah dapat tambahan poin 5. Wah. Ayo siapa lagi? Kan batas waktunya sampai dengan pukul 13 Tak ada? jelas semuanya. Tak ada yang mau mencoba? 1, 2, 3. Ya. Jason mau nyoba? Mau Bu. Ya, silakan. Maka semuanya wajib Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, udah. Kalau masih ada lagi boleh. Ada mau coba lagi? 1 lagi? Nih Jason juga dapat 5 poin. Weh, langsung melejit ya kan? Mantap semua. Siapa? Siapa? Mau coba lagi? 1, 2, tetot. Berarti kita lewati. Kesempatannya sudah ditutup. Oke. kami tantang ini. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran hari ini kan fokus. Apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan? Lalu mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Lalu apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Coba, siapa yang nomor 1 mau menjawab? Boleh terjadi kejahatan
Siapa? Ini pernah juga loh disinggung di kelas. Ini kan kita mengulang. 3. Siapa yang mau coba? Apa itu perumpamaan? Boleh loh, buku-bukunya dibuka-buka juga boleh. Siapa menemukan lebih dahulu? Wah, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Saya Vino, Bu, ingin mencoba. Ya, silakan Vino, silakan. Ini saya sambil merem aja, Bu, takut dikira baca. Oke. Perumpamaan itu tuh seperti cara bicara yang dimana membuat hal rumit yang belum tentu bisa orang-orang pahami itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi kayak seperti dirangkum dengan cara yang berbeda. Tapi tujuannya itu agar yang mau mendengar atau yang membaca itu semakin mudah memahami dan bisa merasakan tentang apa yang dia baca atau dia dengar. Udah, Bu. Itu menurut Vino. Ada yang lain? Siapa? Gak usah takut salah, silakan yang mencoba. Gak ada lagi? Ini hanya baru berapa orang yang ada di catatan saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru 7 dari 19 orang. Kelasmu jumlahnya 18 kan? Iya, Bu. Iya, 18, Bu. Ya, berarti hadir semua ini karena 19. Ada yang mau coba lagi? Apa itu perumpamaan? Saya. Ya, Vivian, silakan. Buka kamera ya. Bebas, bebas. Perumpamaan adalah suatu teknik untuk menceritakan ke seseorang seperti yang dilakukan Yesus. Apabila orang tersebut berada dalam posisi yang ada dalam perumpamaan atau ceritanya, seperti istilah modernnya itu role play. Dia jadi gampang paham, gampang relate sama perumpamaannya, sama apa inti ceritanya gitu loh, Bu. Oke, ada yang mencoba lagi? Sudah ada dua nih, ada dua ya jawaban ya dari Vino dan Vivian. Wah, depannya V semua nih. Hidup V, V itu kan Victory, benar Mbak Victory nih. Ayo siapa yang mau coba lagi? Tak ada lagi? Saya, Bu, Yehuda, Bu. Oke, Yehuda, silakan Yehuda. Perumpamaan adalah ungkapan atau cerita yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan secara tidak langsung. Oke, itu menurut Yehuda. Ada lagi? Kalau tak ada lagi, silahkan coba dibuka buku halaman 16. Buku halaman 16, poin yang ketiga dari atas. Sudah menemukan? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Apa coba bunyinya? Sama nggak dengan ini? Adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Itu arti dari perumpamaan. Jadi menggunakan bahasa-bahasa imajinasi gitu ya. Menggunakan kiasan-kiasan simbolis atau dengan perbandingan. Ini adalah arti dari perumpamaan. Nah sekarang yang ini kedua. Mengapa sih Yesus menggunakan perumpamaan? Harus dibedakan ya dengan tujuan. Yesus mengapa? Mengapa Yesus memilih menggunakan perumpamaan? Saya, Bu. Yehuda, silakan. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena perumpamaan lebih mudah dimengerti. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, Alfredo, silakan Edo. untuk membuat kebenaran kerajaan Allah mudah dipahami. Itu menurut Edo. Oke. Siapa lagi?
Gunakan aja kesempatan untuk berpendapat. Oke. Tak ada lagi? Saya, Bu. Kelvin sih, good. Elvin, silakan. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan harapan dapat mudah dimengerti oleh orang-orang. Oleh orang-orang. Oke, ada lagi? Nah, sekarang kita lihat. Saya, Bu, Bino. Oh, Vino, silakan Vino. Agar pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lebih mudah dipahami dan orang-orang bisa menangkap apa makna dari pesan Tuhan Yesus. Udah, Bu. Lalu kalau nanti tujuannya apa tuh? Jadi kalau begitu jawabannya mengapa Yesus memilih itu, lalu tujuannya? Tujuannya ya agar orang-orang menjadi lebih paham saat Yesus menyampaikan pesan menggunakan perumpamaan. Jadi sama dong dengan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ya? Hampir sama. Exact. Kalau gitu kita lihat. Nah, ini. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Karena Yesus menyadari ya, bahwa untuk memahami misteri kerajaan Allah itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian, karena para pendengar Yesus itu berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Beda pendidikannya, beda budayanya, beda pekerjaannya, beda usianya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada dewasa, ada remaja, ada orang lanjut usia, dan sebagainya. Ini jadi alasannya mengapa Yesus menggunakan perumpamaan. Karena tidak mudah untuk menjelaskan kerajaan Allah itu. Lalu juga orang yang mendengarkan itu berbeda-beda. Nah, sekarang baru kita lihat tujuannya. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Ini sebenarnya tadi udah beberapa sudah terjawab itu ketika menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, siapa mau coba? Apa tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Garnet, Bu. Garnet, silahkan Garnet. Apa tujuan Yesus mengatakan kerajaan Allah? Supaya itu masyarakat dan orang-orang itu mengerti, dapat mudah dimengerti karena menggunakan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Kalau sudah mengerti Maybe. cukup dengan sampai mengerti saja? Mengerti dan dapat dimaknai. Mengerti dan dapat dimaknai. Oke, ada jawaban lain? Bu. Kelvin, silakan Kelvin. Untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menyampaikan kebenaran. Oke, ada jawaban lain? Adakah tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan? Ada jawaban lain? Bino, Bu. Vino, silakan Vino. Agar orang-orang lebih bisa memahami dan berbuat sebentar, agar orang-orang yang telah mendengar pesan dari Yesus dengan menggunakan perumpamaan lebih bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Ada lagi? Ada? Maafin, Bu. Maflin, silakan Maflin. Agar ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mudah dipahami oleh orang-orang tersebut. Oke, ada lagi? Ada? Oke, tidak ada lagi. Kita lihat apa jawabannya. Nah, ayo siapa tadi yang pendapatnya sama? Agar orang-orang yang mendengarkan ajarannya melalui perumpamaan diharapkan dapat lebih mudah mengerti, mampu menangkap pesan, kemudian melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Siapa tadi yang hampir mirip? Oke, ada ya, tadi ada yang mirip ya. Intinya apa? Mengerti, setelah mengerti, memahami ya. Memahami, kemudian menghayati, dan akhirnya dipraktekkan. Kan seperti kalau kita misa setelah baca Injil waktu itu ya, ketika belum diubah, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Jadi bukan hanya jadi pendengar sabda, tapi juga menjadi pelaku sabda atau pelaku firman. Oke, nah sekarang kita akan lihat ya, perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan yang berhubungan dengan dunia pertanian seperti biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Itu dalam keempat Injil ya, dalam keempat Injil itu ada banyak perumpamaan. Nah, kalau pendengarnya kebanyakan nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan misalkan tentang fuka, tentang jala. Maka, meski demikian perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Jadi walaupun kita bukan petani, walaupun kita bukan nelayan, ya bukan pedagang, tetapi ketika kita mendengar ya perumpamaan itu diharapkan kita dapat mengambil pesannya. Ya. Mengambil pesannya untuk apa? Tadi untuk diresapkan, untuk dihayati, akhirnya dilaksanakan. Karena apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ya, jadi saya bukan petani, saya bukan nelayan, saya nggak usah mendengarkan, nggak juga, nggak seperti itu. Nah, orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi dan mengambil sikap. Artinya apa mengambil sikap? Mau melaksanakan, mewujudkan dalam sehari-hari, atau nggak usah lah sikap. Nah itu orang punya kebebasan. Siapa yang tahu arti menafsirkan? Apa itu mampu menafsirkan? Apa itu menafsirkan? Saya, Bu. Siapa? Yehuda. Yehuda, Bu. Ya, silakan. Menafsirkan adalah mengartikan. Oke, mengartikan, betul. Nah, siapa yang ingat tokoh kitab suci Perjanjian Lama yang bisa menafsirkan mimpi? Mimpi Raja Mesir. Monik, Bu. Ya, Monik. Monik, silakan Monik. Ini Monik yang menafsirkan mimpi. Yusuf. Enggak. Yusuf. Yusuf yang mana nih? Yusuf anak Yakub. Oke, ya betul. Jadi Yusuf ya yang dijual oleh saudaranya, kemudian dibeli oleh orang-orang Midian dan dibawa ke Mesir. Betul, Yusuf ya menafsirkan mimpi. Ingat nggak isi mimpinya apa tuh? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya ingat yang mimpi keduanya. Ya, saya tuh sama maksud nama kalau Vivian, saya buku Vivian ya, silakan Vivian. Vivian, maaf. Ya, Vivian. Vivian, Bu. Ya. Ada lembu-lembu yang kurus sama ada lembu-lembu yang gemuk. Nah, kalau nggak salah yang gemuk itu makan yang kurus. Bukan sebaliknya ya? Bukan sebaliknya? Sebaliknya, Bu. Ya, jadi ada tujuh lembu yang kurus, 7 lembu yang gemuk ya, ada angkanya karena angkanya itu menunjukkan tahun ya kan? Ya, tahun ya. Yang kurus itu memakan yang gemuk. Lalu ada bulir-bulir gandum juga yang artinya bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Maka karena Yusuf bisa mengartikan mimpi itu, lalu Yusuf diangkat menjadi raja muda. Akhirnya dialah yang memimpin pembangunan lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil panen mereka selama 7 tahun yang akan nanti digunakan untuk mengcover kebutuhan selama 7 tahun ketika terjadi masa kelaparan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh perumpamaan Yesus. Ya, siapa mau baca yang ini? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Siapa bersedia membacakan? Vino, Bu, saya. Ya, Vino, silakan Vino. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang-lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sudah, Bu. Oke. Menurut kalian bijaksana nggak si pemilik ladang itu, si tuan itu, yang tidak mengizinkan para hambanya mencabut lalang itu? Bijaksana nggak? Tidak mengizinkan para hambanya itu mencabut lalang-lalang. Bijaksana, Bu. Bijaksana, mengapa? Karena kalau lalang-lalang itu dicabut, takutnya gandum itu juga ikut tercabut. Jadinya eh, biarkan si pemilik itu membiarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Oke, betul. Bijaksana. Karena kalau dibiarkan hamba-hamba itu mencabut, bisa jadi gandum-gandum itu ada yang ikut tercabut. Akhirnya kalau tercabut ya akhirnya nggak punya, kan nggak punya lagi. Nah ini adalah apa penabur, kemudian gandum, musuh. Ini bahasa-bahasa kiasan ya, bahasa-bahasa kiasan yang digunakan. Nah, sekarang apa makna dari perumpamaan ini? Ya, kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus ditujukan kepada semua orang. Jadi tadi kan itu penabur menaburkan benih ya. Kemudian ada musuh yang ikut menaburkan benih. Nah, akhirnya tumbuhlah benih yang ditaburkan oleh si penabur gandum, lalu musuhnya itu juga ada menaburkan dan itu juga tumbuh. Nah, ini mengatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus itu ditujukan kepada semua orang. Tidak hanya orang-orang baik, tetapi juga orang-orang yang kurang baik yang disimbolkan dengan lambang lalang ya. Lalang itu menjadi simbol kejahatan. Ya, karena penaburnya adalah musuh. Kalau musuh kan nggak mungkin menaburkan kebaikan ya kan. Nih, siapa yang suka nonton-nonton drama-drama itu kan? Mana ada musuh menaburkan kebaikan ya kan? Pasti menaburkannya kejahatan. Walaupun dibungkus, dikemas dengan seolah-olah itu suatu kebaikan. Nah, untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat. Tadi itu dengan cara mencabut ya. Melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Jadi bahwa Allah itu memberi kesempatan kepada orang baik, ya, orang jahat itu hidup bersama, tumbuh bersama. Biarlah nanti pada akhir zaman Allah yang akan menghakimi mereka. Seperti dalam pengadilan terakhir, mana yang termasuk kambing, mana yang termasuk domba. Nah, Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Jadi Allah mencintai semua. Seperti dalam sabda, ya, Allah menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Ya, jadi tidak apa, oh dia orang jahat tidak dapat hujan, oh dia orang baik tidak dapat ini. Jadi Allah mencintai dan menghendaki semua manusia, baik yang baik maupun yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah ini PR-nya anak-anak Tuhan ini menjadikan orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat itu menjadi orang-orang baik.
walaupun membutuhkan perjuangan. Nah, ini jadi mengapa tadi yang jahat itu tidak langsung dicabut? Karena Allah memberi kesempatan kepada si jahat itu untuk bertobat melalui orang-orang baik. Siapa di sini yang sudah berhasil mempertobatkan orang? Artinya mengarahkan orang dari jalan, dari tindakan yang keliru, tindakan yang salah, menuju ke tindakan yang benar. Atau mengingatkan ketika ada orang mau berbuat sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak baik, lalu ia mengingatkan. Itu kalau sudah melakukan, berarti kalian termasuk orang baik yang punya misi untuk menobatkan orang-orang yang tidak baik. Ini makna dari perumpamaan tadi ya, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, sekarang kita lihat perumpamaan berikutnya. Siapa mau jadi volunteer untuk baca? Ada loh dari 19 itu suaranya belum semua nih, belum ada 10 orang yang bersuara. Ya, silakan Saya, siapa? Bu. Saya tuh siapa? Elisa, Bu. Elisa. Oke, silakan Elisa. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Ya, kita lihat apa maknanya. Ya, ini maknanya. Bisa bantu satu orang baca buku sebentar. Siapa yang membantu baca? Saya Bu Angel. Oke, Angel, silakan Angel. Makna perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segalanya miliknya yang selama ini dianggap paling berharga di dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Nah, jadi makna dari perumpamaan ini adalah bahwa kita diajak untuk memandang Allah sebagai yang utama, ya, sebagai prioritas dalam hidup kita. Dan hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup penuh dengan sukacita. Tadi dia menjual hartanya, ya. Ya, perumpamaan tentang pukat. Siapa bersedia membaca? Elisa lagi, Bu. Elisa lagi, silakan. Perumpamaan tentang pukat Matius 13 ayat 47 sampai 40. 47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat itu akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, jadi demikianlah halnya kerajaan surga itu seumpama pukat. Pernah melihat pukat? Tahu nggak pukat itu apa? Pukat itu jala yang besar ya. Ya, seperti orang nelayan itu melabuhkan ya, melemparkan jala. Nah, ketika jala itu masuk ke dalam air, di dalam laut, lalu dia akan menangkap apapun yang ada di dalam jaring itu.
dan isinya itu macam-macam ya. Berbagai-bagai jenis ikan, besar kecil, mungkin ada ikan yang baik, ikan yang beracun dan sebagainya. Nah, dikatakan bahwa ya sih bahwa malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi pada akhir zaman nanti malaikat-malaikat itu akan memisahkan. Ini masuk kategori orang jahat, mana masuk kategori orang benar. Orang jahat akan masuk ke dalam api, dapur api. Dikatakan di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Sementara orang-orang benar akan masuk dalam kehidupan abadi penuh sukacita. Lalu apa maknanya? Makna dari perumpamaan tentang pukat adalah kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Bahkan tidak hanya ikan ya, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Ya, tidak mudah ngejudge ya, bahasa kalian ngejudge ya. Merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin bertemu dengan orang menjengkelkan, ya, dengan orang yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Janganlah kita menghakimi mereka. Tadi, itu berhubungan tadi ya. Kita justru punya tugas untuk bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa kembali ke jalan yang baik, jalan yang benar. Bukan malah dijudge ya, lalu dihakimi, lalu disingkirkan, atau lalu disisihkan. Justru kita punya tugas di sini. Ya, karena ketika orang menangkap ikan tidak bisa memilih, ya, kita menangkapnya dengan pukat tidak bisa memilih. Nah, sekarang perumpamaan berikutnya. Ya, siapa bersedia baca? Ada sukarelawan? Halo, masih hadir di sini atau sudah pergi Saya, Bu. kemana-mana? Kelvin, Bu. Oke, siapa? Kelvin, Bu. Kelvin, silakan Kelvin. Perumpamaan seorang penabur, Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Oke. Nah, sekarang coba tulis di kolom chat ya. Siapa yang dimaksud dengan penabur? Saya akan catat orang pertama yang menjawab. Siapa yang dimaksud dengan penabur? Silakan tulis di chat. Jocelyn, Tuhan Yesus sendiri. Yesus Allah Tuhan. Oke, yang menjawab pertama itulah Jocelyn. Betul ya, berarti penabur ini adalah Tuhan Yesus. Oke, Jocelyn. Berarti adalah Abel. Oke, sekarang yang kedua. Siapa yang dimaksud dengan benih? Ya, silakan tulis jawabannya. Benih itu kita, manusia, firman Allah. Ada lagi jawaban lain?
Manusia, manusia. Dan jawaban yang betul adalah jawabannya Abel. Adalah firman Allah. Jadi benih itu adalah firman. Oke. Nah, sekarang ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, jatuh di tengah semak berduri, jatuh di tanah yang baik. Nah, itu menggambarkan siapa? Ya, silakan tulis di kolom chat menggambarkan siapa itu. Kita semua, manusia atau kita semua, manusia, manusia. Oke, betul. Jadi yang jawab pertama adalah siapa? Jawab pertama. Kita semua. Oke, Saya, Bu. oke, Vian ya kita semua. Jadi ini ada manusianya dengan macam-macam karakternya ya, dengan macam-macam keberadaannya. Oke, itu adalah Vivian. Nah, sekarang kalau kalian melihat ke dalam diri kalian, itu kalian termasuk yang mana nih? Termasuk yang tanah yang apa jatuh benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi kamu tuh masuk pinggir jalan atau termasuk tanah yang berbatu-batu atau masuk semak berduri atau termasuk tanah yang baik. Kalian itu termasuk mana? Lalu alasannya apa? Silakan tulis di grup, tuliskan di chat. Masuk yang mana, lalu alasannya apa? Termasuk di pinggir jalan, masuk tanah berbatu, semak duri, atau tanah yang baik. Ya, silakan tulis. Saya akan mencatat 5 orang pertama. Vivian, alasannya belum. Jadi, eh, bagian mana lalu alasannya? Ya, Vivian tadi belum ada alasannya. Ini Yehuda, saya masuk yang di tengah semak berduri karena saya sudah mendengar firman Tuhan ya, salah error. Firman Tuhan namun terhalang oleh orang lain. Oke, Yehuda saya beri poin 2. Kemudian itu Elisa, benih yang jatuh di pinggir jalan. Alasannya bisa membantu orang yang sedang di pinggir jalan. Ini bagaimana ini? Lihat tadi dengan konteksnya. Elisa coba lihat konteksnya. Justru kalau orang benih yang jatuh di pinggir jalan itu akan habis. Salah ketik, Bu. Salah ketik ya silakan diperbaiki. Aku sering cepet-cepet bahagia kalau dengar ayat, tapi ntar aku juga lupa. Ya, ini tadi ya kamu kayak batu ya. Oke, Vivian. Kalau lagi dengar semangat banget ya, setelah itu lalu itu hilang ya. Abel, tanah berbatu alasannya ketika saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya memahami, namun langsung hilang esok harinya. Oke, Abel. Kemudian siapa lagi? Yang lainnya kemana kak? Kelvin, saya masuk di berbatu alasan karena saya sudah mendengarkan firman Tuhan tapi tidak menaatinya. Oke, Kelvin. Lalu Chris Darren nih. Tanah berbatu karena jika dinasihati saya sering menghiraukannya. Betul, kalau sering menghiraukannya berarti baik. Menghiraukan. Menghiraukan berarti apa? Memperhatikan ya? Hah? Menghiraukan. Ya. Memperhatikan kan? Lawannya kan tak menghiraukan. Baik kan? Iya. Nah, ini Darren agak diperbaiki lagi. Marcelo, tanah berbatu karena saya sudah mendengar firman Tuhan namun saya tidak menaati. Oke, Marcelo. Dan Darren silakan diperbaiki karena agak kurang tepat. Oke, saya tutup.
Oke, saya sudah tidak akan. Oke, di pinggir jalan alasannya sering cepat bahagia kalau dengar firman Tuhan. Ini juga nggak cocok nih. Elisa kayaknya nggak pas ya. Di apa nanti diperbaiki lagi nih Elisa. Halo Alfredo, tidak coret-coret Alfredo. Ini Alfredo saya tulis nih. Alfredo coret-coret. Bu, salah Bu. Nah, maka Aduh, jangan Alfredo, coret-coret. Alfredo. Alfredo coret-coret. Maksudnya tak mendengarnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bu. Bisa ya suara keluar ya. Nah, maka tadi karena kurang kata tak menghiraukan. Oke, ya. Coba apa Alfredo bisa dihapus karena mengganggu coretannya? Come on, my big boy. Hapus cepetan, Alfredo. Ya, siapa mau bantu baca Markus 4, 13 sampai 20? Elisa, Bu. Elisa, silakan Elisa. Markus 4 ayat 13 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang ini?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke, ini adalah penjelasan dari yang tadi dibaca di bagian pertama. Apa maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan? Apa artinya benih yang jatuh di tanah berbatu, di semak, dan di tanah yang baik? Nah, sekarang ini maknanya ya. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Tadi kan ada yang gagal 3 itu kan, jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh tanah yang bersemak ya. Tapi ada jatuh juga di tanah yang baik dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Tadi ada yang berapa? 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Artinya bahwa jangan takut gagal dan ketika mengalami kegagalan harus segera bangkit. Supaya apa? Ini tadi, ternyata orang gagal pun bisa mengalami keberhasilan kalau mau tetap berusaha. Nah, sekarang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya, silakan yang bantu baca. Saya Bu, Kelvin Bu. Kelvin, silakan Kelvin. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpamanya orang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah
itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit sebab musim menuai sudah tiba. Menyabit ya. Nah, siapa yang di rumah punya tanaman yang pernah menanam? Siapa yang pernah menanam? Atau dulu di SD pernah praktek itu menanam, ya kan? Ketika kita menanam, kita tidak melihat ya, melihat prosesnya, kita tidak mengamati proses tumbuhnya. Tapi kita misalkan, oh hari ini kita tanam, besok pagi mungkin kita melihat. Tapi kita nggak melihat kan sepanjang malam itu bagaimana terjadi perubahan. Tiba-tiba hari ini, oh sudah muncul satu dahannya, batangnya, tumbuhnya, daunnya. Lalu besok hari tambah lagi, besok tambah tinggi. Nah, ini mau menggambarkan ya bahwa pertumbuhan itu mengalami ada proses yang kadangkala kita tidak tahu tetapi itu terjadi. Nah, ini maknanya. Makna perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan. Lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah itu terbentuk. Ya, saya di rumah itu punya pohon cabai. Ya, saya tidak melihat proses, tahu-tahu ada hasilnya aja ya. Dari kecil-kecil sampai besar, sekarang sampai rimbun. Sudah beberapa kali saya memetik buah cabainya itu. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati, pasti tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan hanya usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Ini makna dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum kita ke evaluasi? Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita ke evaluasi. Aku sudah siap untuk evaluasi? Tanpa bertanya? Siap, Bu. Oke, kalau begitu siapkan buku Siap. tulisnya yang kosong. Ya, maksud buku catatan agamanya yang bagian kosong. Lalu kamu tulis angka 1 sampai 10, lalu di sebelahnya angka 11 sampai 20. Nanti karena soalnya bentuk pilihan ganda, kalian tinggal menjawabnya ya, menuliskan A atau B atau C atau D. Tulis A, B, C, D-nya nanti dengan huruf besar ya, dengan huruf besar. Tuliskan nama ya, namamu jangan lupa. Nah, nanti setelah selesai kamu foto dan dikirimkan ke WA Bu Marcel Japri. Kalau besok sudah offline, kalau besok sudah masuk sekolah, maka dibawa ya, maka dibawa akan gugur cocokan dengan yang dikumpulkan hari ini dengan besok. Sudah siap? Udah, Bu. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Ini sih si Alfredo nih nggak menghapus ini jadi agak mengganggu ini coretan ini nih. Nggak bisa dihapus. Harusnya bisa dihapus. Sudah? Nomor 1? Belum. Hanya tulisannya A atau B atau C atau D tanpa kata-kata. Oke ya, nomor 2. Sabar, Bu. Belum, Bu. Oh, sabar Bu. Oh, belum Bu. Oke. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Bagaimana tindakan Yesus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah? Nomor 3, Bu. Sabarlah. Oke, nomor 3. Manakah paham kerajaan Allah yang berfokus pada pemimpin yang akan mengusir penjajah dari bangsa Rom? Ini bangsa Romawi nih, bangsa Yahudi nih. Yahudi. Jadi mengusir penjajah dari bangsa. Apokaliptis Oh, maksudnya itu mengusir penjajahan bangsa Romawi.
Oke. Nomor 4. Bagaimana pengaruh pemikiran Yunani terhadap paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis? Baca dalam hati masing-masing saja. Jadi bagaimana pengaruh pemikiran Yunani terhadap paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis? Nomor 5. Dari ketiga paham kerajaan Allah yang sudah dijelaskan, mana yang paling sesuai dengan pandangan kaum imam dan ahli Taurat? Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah menurut Yesus? Nomor 7. Bagaimana Allah merajai hati manusia menurut paham kerajaan Allah? Delapan. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan dalam konteks komunikasi atau pewartaan? Nomor 9. Apa tujuan Yesus menggunakan perumpamaan ketika mengajarkan tentang kerajaan Allah? Sepuluh, Bu. Nomor 10. Apa tujuan utama Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Sebelas. 11. Apa jenis perumpamaan yang biasanya digunakan Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah kepada para pendengarnya? Dua belas. Apa yang diharapkan Yesus dari orang-orang yang mendengarkan perumpamaannya? 13. Mengapa Tuan Ladang tidak mau mencabut lalang dari ladang? Empat belas. Yang menjadi fokus utama dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum adalah nomor 15. Yang dilakukan orang yang menemukan harta terpendam dalam perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga ialah nomor 16. Cara malaikat-malaikat memisahkan orang jahat dari orang benar menurut Matius bab 13 ayat 49 adalah tujuh belas.
Apa yang diilustrasikan oleh perumpamaan tentang pukat dalam konteks kerajaan Allah? Ya, nomor 18. Apa yang dapat disimpulkan tentang hasil karya Yesus dalam konteks perumpamaan tentang penabur? Sekarang Ya, kita buka nomor 19. Perumpamaan Yesus tidak hanya bercerita, tetapi juga menuntut titik-titik. Nomor 20. Apa yang ditekankan Yesus dalam perumpamaan biji sesawi? Ya, walaupun tadi tidak ada, mudah-mudahan kalian tahu juga jawabannya. Karena percayalah kalian pernah mendengar cerita ini, perumpamaan biji sesawi. Oke, sudah semua? Ya, ditulis nama, kemudian kirim ke japri saya. Saya mau lihat siapa yang tiba nomor 1. Bu Marcel boleh ulangi nomor 13 nggak? Nomor 13. Ya, Bu. Bu Marcel. Nah, makasih, Bu. Ya, siapa tadi yang manggil saya? Saya Bu, Vino Bu. Apa? Saya minta maaf, saya belum bisa ngirim cepet Bu. HP saya lagi kayak gini Bu. Lagi kayak ada pengupdatean gitu yang udah dijadwalin gitu dari lama sama papa saya. Ada orang di sekitar yang bisa minta tolong? Nggak ada Bu. Kamu Mama saya sendiri? lagi pergi. Iya. Bu Marcel. Ya, Boleh ulangin nomor 1 sama 2 nggak, Bu? nomor 1 sampai nomor 1 dan 2. Iya, Bu. saya dulu ya. Jadi di awal. Sudah, Bu. Baik, potensi bencana alam. Nomor 1-nya, Bu. Ya, yang sampai pertama adalah Yehuda. Oke, Yehuda dapat poin 1. Nomor 1. Bu Marcel kirimnya itu kan Bu di WA Ibu. Iya, WA pribadi. Lalu kalau besok sudah offline, kalau besok ke sekolah dibawa. Bu Guru akan cocokkan apa yang dikirim sekarang dengan yang dibawa besok. Bu Marcel, Ya. minta tolong nomor 11 Bu. Ini bahannya apa? Dampak yang akan oleh Sudah ya? Udah, Bu. Nah, setelah ini ada tugas refleksi. Ya, refleksikan. Halaman 17. Seperti biasa, kalau refleksi, Bu Guru tidak mau hanya sekedar menjawab pertanyaan. Dinarasikan, dibuat cerita. Nah, ceritanya itu memuat unsur-unsur yang ditanyakan itu. Nah, dibuat dalam bentuk poster yang menggunakan Canva, lalu ditambahkan dengan foto hasil screenshot. Maka nanti setelah ini, nanti harus tampil wajah semua, lalu kalian masing-masing men-screenshot, lalu nanti hasil screenshot itu dimasukkan dalam Canva yang menjawab refleksi. Lalu nanti ubah dalam bentuk PDF sebelum dikirim ke saya. Paling lambat hari ini jam 19. Ya. Jadi nanti kita akan selesai lebih cepat dari waktunya sehingga kamu punya waktu untuk menyelesaikan. Paham untuk tugasnya apa? ya,
Ada yang bertanya untuk tugasnya? Itu harus ada foto kita. Iya, harus ada foto. Foto nanti screenshot nanti nanti kita akan setelah Bu Guru tutup share screen-nya, lalu kamu nanti semua tampil kamera, lalu kamu screenshot. Nah, hasil screenshot-nya dimasukkan Bu, dalam Canva. Bu, Oke, Ya, Bu. Terima kasih. itu screenshot-nya harus kita semua atau kita aja, Bu? semua lah, makanya nanti semua, foto yang tampil semua. Ya, fotonya foto full satu layar. Nggak bisa, Bu. Ya, karena ini fotonya bisa satu layar semuanya, karena hanya 19 orang. Jadi itu satu halaman. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau aku, Apa? nggak, gara-gara pakai HP, semuanya itu, Bu. Apa namanya? Dibagi jadi 4-4 setiap halaman. Jadi nggak bisa semuanya. Oh, yang HP ya sesuai dengan HP-nya. Kalau yang pakai laptop ya full. Oh, ya, Bu. Kalau hanya yang pakai HP yang cari yang ada wajahmu. Ya, cari layar yang ada wajahmu. Oke. Nah, ini sudah kita lewati. Nah, ini tugasnya ya. Nanti setelah kalau tidak ada perubahan, kita akan mulai PTS tanggal 8. Ya, maka ini nanti setelah PTS ini sudah punya tugas ini, nanti akan saya share, nanti grupnya, kelompoknya akan saya pilih, ya, ini nanti. Lalu, nah kita akan doa penutup dulu. Setelah doa penutup nanti ada games ini. Nanti siapa yang bisa menebak ini, di sini ada nominalnya, nanti bisa kalau menebaknya betul ya, dapat hadiah di balik kotak ini. Nah, sekarang kita tutup dulu dengan doa. Ya, siapa yang bersedia memimpin doa? Elisa, Bu. Elisa. Oke, silakan Elisa. Ya, silakan Elisa. Ngeheng ya, Elisa. Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan dalam persekutuan dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa Dalam nama Bapa dan Roh Putra. Kudus. Amin. Nah, siap kita mau kuis ya. Yes. Nah, ini tiap pemain ya kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada saya. Jadi saya beri waktu 3 menit untuk bertanya. Nah, jawaban pertanyaan itu iya atau tidak atau bukan atau bisa jadi. Jadi jangan bertanya, Bu, itu warnanya apa? Itu salah pertanyaannya. Misalkan, apakah bendanya berwarna putih? Nah, nanti saya baru bisa menjawab iya atau tidak ya. Nah, itu saya beri waktu 3 menit, siapapun boleh bertanya. Nanti setelah 3 menit, Saya, Bu. setiap pemain setelah 3 menit menyebutkan nama benda yang ada dalam kotak. Ya, kamu tulisnya nanti di grup WA. Ya, apa nama bendanya? Nanti akan saya lihat dan pemenangnya itu adalah yang paling cepat dan betul. Ya, yang paling cepat dan paling betul. Sudah siap? Siap. Maka kalian menyimak pertanyaan Sudah, yang Bu. diajukan oleh teman dan jawaban saya. Jadi tidak mengulang pertanyaan yang sama. Ya, 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi sampai jam 1.45 nih. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Saya. Langsung ya, langsung. Apakah benda ini berukuran besar? Besar. Ya. Apakah benda ini dipakai dalam kegiatan sekolah?
bergerak Bisa jadi, tapi jarang sekali. rambutan dari kita kira-kira akan kena dampak dari Apakah benda ini terbuat dari kayu, Bu? Tidak, kira-kira Apakah benda ini ditemukan dalam sehari-hari? bisa jadi, Apakah benda ini dipakai dalam sehari-hari? bisa jadi. Apakah kita membutuhkan benda lain untuk memakai benda ini? Tidak, Apakah bendanya halus? ya, Apakah bendanya panjang? panjang, bisa jadi, ya. Apakah bendanya terbuat dari plastik? Dari plastik tidak, Apakah benda bisa ini dipakai terbuat dari dalam kain? dari kain, ya. Oh, I see. Satu Saya menit tahu, lagi. Bu. Benda ini dibawa Jangan dijawab, nanti kemana-mana. jawab tulis di grup. Nanti kalau sudah diberi waktu. Sekarang belum. Saya, Bu, apakah Ya. benda ini sering dibawa kemana-mana? Dibawa kemana-mana. Kayak dibawa Bi- sehari-hari. bisa jadi. Apakah benda ini dipakai? Iya, Apakah benda ini dipakai untuk mengukur? tidak. ribuan hektar tanah. Apakah benda ini sebesar ukuran tangan? Tidak, Seukuran badan? tidak. Lebih besar. Apakah benda Apakah yang bisa benda ini untuk dilakukan? menghalangi sesuatu? Untuk apa? Menghalangi sesuatu? Untuk menghalangi sesuatu. Sebenarnya tidak. Tapi kalau kepepet mungkin bisa digunakan. Kalau kepepet. Apakah benda yang bisa menampung barang? Apa bisa apa? Menampung barang. Menampung barang. Sebenarnya tidak difungsikan untuk menampung barang, tapi kalau keadaan kepepet bisa digunakan. Apakah benda ini bisa digunakan untuk bersih-bersih? Digunakan untuk bersih-bersih. Kalau sudah tidak dipakai bisa dijadikan kain gombal, kain pel. Oke, waktunya habis untuk bertanya. Sekarang silakan jawab. Sekarang jawabannya tulis di grup WA. Saya akan lihat jawaban siapa yang paling betul. Ya, saya beri waktu 2 menit untuk mengirimkan jawabannya. Bagaimana kita mengenal Korden, bendera, baju, alat pel, baju, pakaian, kain pel, selimut, tongkat, tongkat pel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ikat pinggang, ya wes kamu yang ya begini kamu bagian gas itu penanggulangannya. Oke, dari gas gempa bumi. ada lagi? Tidak ada. Ikat pinggang, tisu. Oke, kita lihat. Karena ada satu yang menjawab betul. Wah, ada satu loh yang menjawab betul. Siapa? Sekarang saya tutup dulu kalau di sini tidak bisa dibuka. Ya, kita pakai yang model biasa. Lalu kita lihat. Apa ya bendanya ya? Ada yang betul loh. Berarti dia dapat hadiah. Hadiahnya seperti yang nominalnya tertulis di sini. Apa ayo? Yang betul Hah? Yang betul tuh satu orang atau beberapa tapi jawabannya benar. Yang betul satu orang. Hanya satu orang yang menjawab betul.
Kayaknya ikat pinggang nih. Kayaknya ikat pinggang kayaknya. Ya, kita lihat ada yang beruntung. Ya, apa yang beruntung? Coba kita lihat ya. Apa ini bendanya? Dalam nama Tuhan Yesus. Teng 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 teng. Ya, salah dah. Apa? Ya, udah. Aduh, kain lagi. Kain. Ya, selimut. Ya, Vian yang betul dan Vion dapat 15.000. Selamat untuk Anda yang memenangkan Ya, hadiah. Vian kamu pakai Gojek atau besok aja kalau ketemu uangnya? Selimut, Bu. Selimut ya, Bu. Maaf tadi saya jawabannya selimut. Karena jawabannya betul, kamu dapat 15.000. Mantap, Vivian. Ya. Mantap. Uangnya mau dikasih cash atau mau dikirim? Cash aja, Bu. Kalau cash berarti besok Nanti kalau pas masuk masuk ya, sekolah. kalau masuk ke sekolah ya. Baik, Bu. Ya, kamu ingatkan Bu Guru kalau Bu Guru lupa. Kalau besok masuk ya besok kamu langsung datang ke Bu Guru bilang, ya apa, Bu, saya mau ambil hadiah gitu ya. Nah, kalau yang kelas sebelah tadi, nih kalau yang kelas sebelah betul isinya ikat pinggang. Hadiahnya 10.000, tapi nggak ada yang betul. Ya, Oke. Nah, dengan demikian, Selamat. ya, pertemuan kita selesai. Masih ada waktu untuk menyelesaikan. Kalau mau menyelesaikan, membuat refleksinya. Segera dikirim supaya tidak tertunda. Oke? Bu, refleksinya Ya, nanti dikirim sekarang sama Ibu. kita foto Ya, dulu. Bu. Ya, kameranya dibuka, lalu kamu screenshot yang bagus-bagus, lalu nanti dimasukkan dalam kanvanya. Nih, Jason, Hillary, Angel, belum tampak. Jason, Angel, Jason, Hillary. Saya belum bacakan kan apa yang saya catat ya. Tadi hadir pertama itu Monik yang pertama muncul. Mevlin dapat 2 poin, Vino dapat 6 poin, Yehuda dapat 10 poin, Marcelo 5, Monik 2, Garnet itu 9, Jason ada 5, Vian dapat 5. Nah, Alfredo tadi dapat 1 tapi minus 1 jadi kosong karena minusnya itu adalah karena dia coret-coret tadi dan diminta menghapus dia tidak bisa menghapus. Kelvin dapat 6, Elisa 4, Angel 1, Abel 4, Darren itu 1. Jason mana wajahnya? Nah, ada sudah keluar duluan. Siapa nih yang kita catat yang keluar duluan siapa nih? Monik tadi, Bu, keluar. Monik keluar. Oke, keluar. Datang duluan, keluar duluan juga ya. Monik. Ini Monik keluar atau terlempar? Kedua siapa lagi? Karena ini tinggal, berarti tinggal 15, kurang 3. Siapa? Santos. Santos tidak hadir. Santos hadir nggak dari awal? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Nggak datang? Hadir. Ya. Ada, Hadir, Bu, tapi Bu. dia diem di bawah Hadir. doang, Bu. Oke, satu lagi siapa? Nisha. Nesya. Ya, ini berarti nih dia keluar lebih, berarti minus ini ya. Oke, kita screenshot siap. Ya, ayo tampilkan wajahnya yang berseri-seri, penuh sukacita. Siap? 1, 2, 3. Ya, silakan kalian screenshot, lalu kalian simpan, nanti dimasukkan di dalam tampilan tugasnya. Oke. Ya, saya juga screenshot. Boleh keluar nih, Bu. Sebentar. Bu, kalau nggak lengkap, boleh kan, Bu? Soalnya Maksudnya? saya tampilannya terbatas di HP ini. Ya kan tadi sudah Bu Guru bilang, kalau terbatas ambil yang ada kamunya. Ya, kalau yang di HP, tampilan terbatas, screenshot yang ada kaliannya. Oke, kalau sudah screenshot, selamat melanjutkan pekerjaan, lalu selesaikan tugas. Jangan lupa batas terakhir jam 7 malam. Oke, see you next time. Dadah Thank semuanya. you. Dadah. Thank you semua. Dadah. Alamak. Bye-bye. Oke, Bu Guru tutup ya.
Oke, sekarang